Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan Vario 110 FV. Ini starternya itu kadang bisa kadang enggak. Ini udah saya cek ya, untuk akinya normal ya, untuk rating klakson si kenceng. Jadi kalau starter gini nggak nyala ya. Di bagian sini ini kan ada relaynya untuk Vario 110 FV ya. Ini kan starternya ACG, jadi udah nggak menggunakan dinamo starter lagi. Ini cuma bunyi cetik-cetik kayak gini. Nah, ini ya. Untuk di bagian sini spoolnya juga sama ya, nggak berputar sama sekali. Jadi saat kita pencet starternya itu cuma bunyi begini. Oke, jika teman-teman mengalami masalah seperti ini ya, starternya kadang bisa kadang enggak. Yang pertama kita cek akinya. Untuk aki ini udah saya pastikan aman ya. Untuk standar arus aki itu di angka 13 atau 12 sampai 14 volt ya. Coba cek ya, perhatikan. Nah, 12 volt. Jadi di sini ciri-ciri aki yang masih normal saat kita pencet starternya ya. Ini keadaan nyala. Coba kita pencet. Nah, nggak ngaruh ya. Bunyi cetik-cetik tapi di sini nggak ngedrop. Akan tapi kalau akinya udah tekor, ini kita pencet starternya langsung ngedrop ke angka 5 sampai kadang ke 0 kalau akinya udah tekor. Ini kita pencet starternya masih diam aja. Ini akinya dipastikan aman, jadi bukan masalah di akinya ya. Selanjutnya, jika di sini relay ini bunyi cetik-cetik ini, relay ini juga aman. Jadi ciri-ciri relay yang normal. Ini kan relay kaki 4 ya untuk Vario 110 FV. Ini kalau dipencet starternya bunyi cetik-cetik kayak tadi. Jadi ini nggak ada masalah, aman juga. Jadi kita ngeceknya ke sini ya. Untuk yang pertama, untuk Vario ini kita cek di kabel sininya dulu. Nah, ini kan ada soket ke ECU. Ada saya copot ya. Biasanya saya menemukan sering terbakar ya di soket ini. Jadi di sini aman, juga nggak ada masalah ya untuk soketnya. Jadi bukan di soket ECU-nya juga. Kita masukin lagi ya. Kita masukin lagi. Setelah kita cek beberapa tempat aman ya, mulai dari aki normal, relay switch starter ini juga normal, terus di soket ECU juga normal ya. Selanjutnya kita ngeceknya di sini ya, di spool ACG starternya. Karena motor ini nggak menggunakan dinamo starter, jadi hanya digerakkan oleh spool. Sama ada sensor CKP namanya di sini, di bawahnya ini. Oke, kita bongkar ya. Kita lepas menggunakan kunci 17 nih ya. Selanjutnya pakai tracker nomor 3. Karena banyak banget kotoran ya, ini mau saya coba bersihin dulu. Karena apa? Karena di sensor CKP itu harus bersih. Karena banyak kasus di spool ini atau di sensor CKP-nya ini terhalang debu, sehingga saat kita pencet starternya itu tidak connect atau arusnya itu kurang lancar, dan sensornya itu tidak bisa membaca karena terhalang oleh debu ini ya, kotor-kotoran kayak gini. Jadi ini mau coba saya bersihkan, barangkali cuma kotor aja. Oke, kita lepas menggunakan kunci L5 ini. Selanjutnya di atasnya ada klem kabel ya. Sudah saya lepas ini klem kabel di sini. Seperti ini. Ini ada kunci L5 juga buat sensor CKP-nya ini. Bawah sini ya. Kita lepas. Sini ada klem kabelnya ya, kita buka dulu. Kita keluarin dulu nih.
perhatikan kondisinya seperti ini ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena banyak debu yang menempel seperti ini ya, ini kemungkinan besar sensor CKP ini tidak bisa membaca atau tidak connect ke magnetnya, sehingga arusnya itu terhambat. Jadi starter tadi nggak connect ke spoolnya ini ya, jadi cuma bunyi cetik-cetik aja. Oke, coba kita bersihin ya kotorannya nih. Ini aman ya, tidak masalah nih. Nah, perhatikan udah beda banget ya. Udah bersih banget di sini. Tadi kan terhadang debu semua sampai tebal banget. Spoolnya udah bersih juga. Oke, selanjutnya kita pasang kembali ya. Untuk di magnetnya juga kita bersihin juga ya. Ini harus kita pastikan bersih dari debu-debu atau kotoran-kotoran ini. Kita pasang kembali. Pasang kembali ya bautnya. Kita kencengin menggunakan kunci L5 ini. Selanjutnya di sini baut sensor CKP-nya ya. Ini menggunakan kunci L5 juga, sama aja. Selanjutnya di sini ada plat ya, pelindung kabel ini agar tidak keluar nih kabelnya. Lalu kita pasang magnetnya kembali. Kita pasin spinnya dulu ya. Udah pas. Kita pasang ring sama murnya. Kita kencengin ya pakai kunci 17. Oke, langsung kita tes ya. Oke ya, setelah kita coba ya, ternyata tetap nggak nyala ya, tetap bunyi cetek-cetek kayak gini. Masalah seperti ini biasanya di sensor CKP nya itu lemah. Kadang kalau kotor ya udah kita bersihin semua, tapi tetap nggak sembuh penyakitnya, masih nggak bisa starternya ya. Solusi terakhir kita ganti sensor CKP nya. Oke ya, kita buka lagi ya. Jadi di sini ya yang akan kita ganti. Jadi sensor ini kemungkinan besar udah lemah, jadi udah nggak connect lagi ya. Setelah kita bersihin nggak berhasil. Kita buka dulu ya, ini bukanya lewat baut plus ini. Oke ya, di sini soketnya untuk sensor CKP-nya. Jadi sebelum mengganti sensor ini kita pastiin dulu ya kabel-kabelnya aman. Karena saya sering menemukan juga di bagian sini ya. Bagian sini lecet, tapi di sini aman semua ya, nggak ada masalah untuk soket sama kabel-kabelnya aman. Nah, pengecekan juga kita lakukan di sini ya, dari soket sini sampai di sensor CKP-nya sini harus kita pastikan aman juga, nggak ada yang terputus. Bisa dilihat juga secara visual ya, nggak ada yang lecet atau putus. Jadi ini dipastikan sensornya ini udah lemah ya, jadi kadang starter, kadang nyaut, kadang enggak. Oke, kita ganti sensornya ini. Oke, kita lepas menggunakan obeng plus ya. Ini klem kabelnya kita lepas dulu.
sensornya yang di sini ya. Seperti ini sensornya. Oke, selanjutnya kita ganti yang baru ya, sensor CKP nya ini yang bekasnya seperti ini. Untuk sensor ini gantinya nggak ada ya yang original. Kalau original harus satu set sama spoolnya nih, tapi kalau ganti satu set sama spoolnya nih sangat mahal harganya ya. Kalau mau hemat bisa gantinya ininya doang jika teman-teman ada masalah di starternya, sama seperti motor ini ya. Oke, kita pasang aja sekarang. Kita masukin ya sampai mepet. Selanjutnya kita baut ya dari sini. Lalu kita pasang kembali klemnya sini ya. Kita pasang baut klemnya. Ya, kita pasang kembali. Pasang kembali ya baut-bautnya. Ini baut sensor CKP-nya di sini. Pasang kembali ya plat pelindung kabelnya. Lalu kita kencengin. Kita pasang ringnya sama murnya. Nah, kita kencengin ya. Colokannya kita tancapin dulu ya, yang kita lepas atau yang kita ganti tadi. Oke, selesai ya, coba langsung kita tes ya. Bismillah, semoga bisa nyala. Langsung nyala ya starternya. Oke ya, perhatikan ya, coba kita tes lagi. Nah, langsung jedeng ya. Ini filternya belum saya pasang, jadi tadi sempat melepek ya, soalnya nggak ada box filternya. Langsung normal ya masalahnya di ini sensor CKP nya ini. Oke, kita tes sekali lagi. Harus kita tes berulang-ulang kali ya. Langsung jereng ya. Tes lagi, matiin, nyalain lagi. Langsung nyala ya. Oke teman-teman, ini tinggal kita pasangin aja ya box filter sama tutup-tutupnya ini. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Untuk yang belum mengikuti, klik tombol ikuti ya, agar bisa mengetahui video tutorial saya selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, setelah selesai saya pasangin semua ya, coba kita tes lagi. Langsung ya.